Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulmiha fid dharain amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lanjut di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 25, lembaran sebelah kiri, telola sengkan paling atas jok bawah. Nah, perhatikan ya. Ini suatu kejadian yang biasa terjadi tetapi kita abai ya. Karena abai itu dek deputi perhatian kan, padahal hal penting. Pada saat dia wa yajibu ikhraju najasin minhu, maka hukumnya wajib mengeluarkan najis minhu dari masjid. Pauron ya, pauron artin dengan segera, pada saat itu pula ainian, wajib ain hukumnya. Bentar saya jelaskan. Ala man alima bihi, atas orang yang telah mengetahui dengannya bahwa di masjid itu ada najis. Wa in ursida li izalatihi man yakumu, walaupun wa in ursida, walaupun ada orang yang ditugaskan di masjid itu untuk menghilangkan najis itu. Jelas? Biar baru. Man yaqumu biha bimaklumin ya, kama iqtadahu itlaquhum, sebagaimana telah menetapkannya tentang hukumnya itu secara mutlak dari mereka para ulama-ulama ahli fikih. Nah, apa maksudnya? Ketika kita masuk ke dalam masjid ya, siapapun tanpa terkecuali, lalu tiba-tiba di dalam masjid itu ada kotoran, apapun yang kita lihat jenis barang najis, siapapun yang melihat itu wajib ain hukumnya dia membersihkannya. Walaupun ada merbot yang ditugaskan untuk membersihkan itu, tapi siapa yang paling pertama melihat itu dia terkena hukum wajib ain. Tak bisa Anda, oh kan ada nanti merbot, berdosa. Aparan wajib ain. Nah, lalu bagaimana ketika ada dua orang? Nah, setelah Anda melihat, ini kitab dia. Setelah Anda melihat, tiba-tiba datang orang lain juga ikut melihat, wajib kifayah, jadi fardu kifayah. Siapapun salah satu yang membersihkan kotoran itu, gugur dosanya yang lain. Tetapi kalau kedua melihatnya itu lantas dia tidak membersihkan, berdosa keduanya. Ingat, ini sepele tapi Anda melakukannya,
Makanya saya bilang ini penting. Walaupun arak merbot, arak tukang persi, kenan ursida, ada orang usida, artinya ada orang yang ditugaskan untuk menjaga masjid itu. Tetapi pada waktu itu mungkin si penjaganya sedang dalam kondisi apa, lantas kita masuk kebetulan melihat kotoran itu, wajib ain hukumnya. Jadi tidak perlu antih merbot. Berdosa Anda kalau tidak membersihkannya. Lamun tekan kedua atau lebih yang mulia sesudah itu fardu kifayah. Jika salah satu tidak membersihkan lantas dia pergi dari masjid itu, berdosalah semuanya. Tetapi jika satu yang membersihkan, gugur dosa semuanya. Ini kewajibannya secara mutlak ditetapkan oleh para ulama. Iknan iqtadahu itlaquhum. Jelas ini? Ini penting sekali kita. Nah, kemudian selanjutnya, lamun sane ya ndek tahu ya susah teneh. Wayah rumu baulun pihi, dihukumi haram kencing di masjid. Tahu me badai? Saya ndek tahu nek susah. Haya gimana lalu mentelah lah yuk lu menek mendak jok masjid nuni. Maksudnya ini dihukumi haram kita kencing di masjid walau pinahwi testin, walaupun dengan contoh menggunakan wadah. Beda masjid itu dengan Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa, luas bekiluan. Kira-kira lamun temlet menek coba ketuan be 5 pelai itu sendiri terdet jeding. Itu maksudnya, kan? Nah, ketika kita kepingin kencing pada waktu itu, Anda harus cari tempat kencing, harus keluar. Walau binahwi tistin, walaupun bisa narak botol aqua, wadah kena tistin. Anda pakai wadah tama jok haram, dihukumi jelas. Hukumnya haram. Berembeh. Itu maksudnya. Walau pinahwitis. Lalu apa juga yang dihukumi haram? Wa idkhalu na'lin mutanajjisatin. Memasukkan sandal yang terkena najis hukumnya haram. Maka lamun berjumat namun mampir masjid pedasan betul kondisi itu. Tidak sampai berdosa masuk ke dalam masjid ya. Ketika sandal kita harus kita periksa. Berembeh. Wah mau icak tayi sagetan lelangan dan lain sebagainya harus diperiksa. Jadi ndek sembarang barang tamu masjid kedik-kedik mele tamu masjid. Terus iya permasalahan dasar hukum lamun tengaraan acara le masjid, penonton yang umum itu banyak yang masuk. Sementara di dalam gerbang masjid itu dia ada batasan wakaf di situ. Sederhana ini, sederhana kalimatnya, tapi begitu penting karena itu terjadi di masyarakat. Sembarang tamu lek masjid tanpa memahami bagaimana caranya. Kemudian lam ya manit talwisa. Apa kena lam yakmanit talwisa? Orang yang tidak aman talwis. Talwis artinya tidak aman dia masuk ke dalam masjid itu. Ya kena talwis misal dengan haid. Dia kan tidak aman masuk ke masjid. Atau orang yang sedang dalam kondisi junub. Anda itu tidak aman. Ya kena talwis memasuki masjid itu Anda tidak dalam kondisi
tidak aman. Anda tidak bisa talwis ke masjid itu, kena talwis. Atau misal dengan non muslim, dengan Bali misal, kalau dia memang ingin masuk Islam, mau masuk Islam kan belum bersyahadat, disuruh mandi, disuruh bersih-bersih dulu supaya dia aman talwis. Itu sebabnya kita tidak dibolehkan tidur di masjid, karena dikhawatirkan Anda di situ terjadi berembeh. Jelas? Kemudian biar baru waroma nahwi kumlatin pihi, dan juga dihukumi haram kalau Anda melemparkan kumal kutu, ya jenis-jenis ya bangkai-bangkai itu. Apa jenis temayon itu pelentongan jok dalam dihukumi di dalam lingkungan masjid deh. Tapi dalam bentuk yang mayyitatan, dalam bentuk bangkai deh. Arak misal bangkai napa, jenis-jenis kumal, saran kumal no jenis-jenis kelape gutu nuno jenis-jenis. Lamun bangkai ndak saut jok dalam lingkungan masjid deh. Ngerti apa ini? Lalu waqatluha fi ardihi. Haram hukumnya Anda membunuh bangkai itu di buminya masjid itu, artinya di bumi yang diwakafkan itu. Maka di situ Anda harus perlu banyak belajar, nanti ada babnya lebih luas saya jelaskan di bab wakaf. Beja engkah batasan ran wakaf no. Yang mana dikatakan masjid. Ini yang perlu kita pelajari sehingga nanti kita tahu batasan-batasan hukumnya kita. Nanti misalnya wakaf di masjid dapur temia, hai meleng wakafan tanah atau dengan naik det menek secara akal dulu, sehingga luwe dengan kan masjid nu pihak nu tahu na mandi menek tahu na, arti tanah satu wakafan itu. Sementara di dalam hukum fikih lamun temele berwudu harus hanya semata untuk bersuci, tidak lebih dari itu. Ketika Anda masuk masjid, lamun mandi jauh ke masjid, jauh sabun, jauh sampo dan sebagainya haram. Ingatan? Karena misalnya Anda junub hanya untuk menghilangkan kekotoran, hanya untuk mensucikan diri. Misal dengan junub ya cukup mandi junub sesuai syarat. Oleh karena tahu betul dengan mandi junub berembesi gendet sedai-dai. Itu maksudnya. Loh, jat kembeja harus wudu bau isi sebotol, atau junub bau isi air 2 kulah. Karena ini penuh. Maksudnya ketika Anda nanti masuk ke dalam masjid itu, ketika Anda mandi atau berwudu, Anda tahu batasannya. Karena tanah itu tanah wakaf. Tuh maksudnya. Anda pergi ke masjid mopo, jauh sabun, le tanah wakaf haram. Berembeh. Saya kira-kira mele bente. Terus ibadah ndek berjamaah ndek tu jauh ke masjid nu terus lalu mandi doang dik menek kira-kira berembeh. Logis dulu. Kan itu terjadi. Nah, itu makanya saya jelaskan Anda, mudah-mudahan ini didengar dan ada yang berani mendebat. Berembeh. Masuk ke masjid itu ada batasan, maka air yang ada di masjid itu namanya air mauquf, tanah yang di masjid itu namanya tanah wakaf. Dia punya batasan-batasan.
Jelas? Nah, oleh karena itu jangankan sampai itu membunuh kutu di dalam lingkungan masjid, di tanah masjid itu dihukumi haram. Arak kebetulan kembeang tamu itu batik haram. Berembe, ya kan? Arak dengan gutuan apa sedang ditutup tindas haram. Arak kelikit kebel cepak kempuk haram. Karena tempat itu adalah tempat iya beda masjid lain kecil masjid naneh, iya kan? Lain Masjidil Haram no tapi ya sampai dia bau pol kebelena. Karena apa? Dana tabungan halal enggak nengkah luwe dengan milih nyumbang lagunya subhat. Lagu nane kan pokok nara DPR berantakan jarin masjid bertingkat dengan berjamaah darat. Iya kan? Oi berbegah-megahan masjid lagu kancing berjamaah di nara. Kembali lagu lamu masjid lain berembi. Kode masjid lengi lagu tetap polisin si jamaah. Iya kan berkesimpulan walaupun belum sampai ke arah itu nanti ada bab khusus bab wakaf nanti saya jelaskan, tapi salah satu contoh itu membunuh membunuh sesuatu yang bersifat kutu dan lain sebagainya di dalam bumi masjid itu dihukumi haram ya. Wa in qalla damuha, walaupun darahnya sedikit karena sekedik darah tapi tetap hukumnya ingat itu. Wa amma ilqauha au dapnuha bihi hayatan. Adapun kalau Anda melemparnya ke dalam masjid itu atau menanamnya di dalam masjid itu dalam kondisi hidup, ingat dalam kondisi hidup dia tidak menjadi bangkai ya, maka fazahiru, maka zahir jelas fatwa Nawawi, artinya Imam Nawawi itu secara jelas berfatwa hilluhu, menghalalkannya, membolehkannya lamun hidup, ya kan? Lamun hidup, sehingga lamun talat itu atau arak bebangke aparan saud lagu masih hidup boleh menurut Imam Nawawi, ingatan. Tapi wa zahiru kalamil jawahir, tetapi menurut kalam jawahir masuk kitab baru Imam Nawawi di dalam kitabnya At-Tuffah, di dalam kitab Tuffah menjelaskan bahwa itu halal, boleh kalau dia hidup atau menanamnya di sana boleh. Tetapi menurut aparana di dalam kitab Al-Jawahir tahrimuhu, menghukuminya haram. Wabihi, nah dengan hukum yang haram itu Sarha Ibnu Yunus mensorehkannya Imam Ibnu Yunus. Nah maksudnya apa? Imam Nawawi yang lebih afdol yang pertama haram. Ya apa yang lebih afdol yang pertama? Halal. Karena apa? Karena nanti dua Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i ini ia lain rujuk selaku ulama khalaf batin sesuahan Imam Al-Ghazali dan sebagainya. Ada dua imam lain rujuk, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Berarti dengan lebih kuat pendapatnya Imam Nawawi. Semua orang mengaku itu, maka yang awal itu pakai boleh halal kan? Karena kita perlu tahu bares. Timan jauhan sekedik lain itu sugul ngeraus. Karena apa? Lamun pendapat imam ni misal dengan kakak nujat, misal menurut Imam Rafi'i dengan boleh kan?
menurut Imam Nawawi tidak boleh. Menurut Imam Hambali, ya Imam Hanafi haram. Menurut Imam Syafi'i kanggun. Nah kaya ditahu-tahu baris sembe dasar-dasar hukumnya, ada tidak sok be mengharamkan, tahu berembe dasar-dasar hukumnya. Ya, masing-masing imam itu berijtihad punya sama kayak yang ini. Si Imam Nawawi punya dasar hadis yang kuat, yang sahih. Imam Yunus juga punya dasar hadis yang sahih. Tetapi Imam Nawawi itu wal awalu afdal, ini lebih yang pertama, pendapat yang pertama itu yang lebih afdal. Jelas? Nah, kemudian lamun baru kan haram. Nah, sekarang kita bicara yang makruh. Ini dalam masjid doang yuk kita bahas kan? Nah, wa yukrahu, nah dihukumi makruh deh pasdun. Nah, apa ram pasdun? Tusuk jarum. Dengan sak berwa tusuk jarum no, dengan penyakit susuk. Ndeh yaran pasdun. Ndeh tusuk namanya rasa tahu si jarum aden bis lancar darahnya. Tetapi kalau di masjid itu dihukumi makruh. Ya. Kemudian wahijamatun. Nah, hijamah. Ah, bekam itu juga dihukumi makruh deh pihi pada masjid biinain. Nah, dengan walaupun menggunakan ina, artin taka yaran ina. Lah apa perbedaan antara kencing baru amun kencing terhukumi haram, lamun dengan sugulan darah terhukumi makruh? Alasannya sederhana, karena kencing itu, air kencing itu adalah haram, tidak makfu bagi yang dewasa, tidak dimaafkan. Amun tu wudu nari wang pendek londong ti kan den sebab lagu lamun ada darah sekecet kena ti ada wudu napa kan temaafan. Berembe. Nah, itu perbedaannya, maka dihukumi makruh. Jelas? Kemudian makruh juga warafa'u sautin. Nah, nih. Mengeraskan suara. Nah, Rubin kan wah jelasan. Lamun keras-kerasan suara, apalagi amun mengganggu, siogianya haram. Lamun tebetengkan kalimat mengeraskan suara walaupun tidak ada orang sholat di sana, di masjid itu hukumnya makruh. Apalagi lamun ada dengan sembahyang. Kan bisa nyangka sepi tuh nyurak-nyurak lagu dangdut biasa. Apalah ciloka apa? Apalagi guru Haji Zultayak nyuling misal. Berembe. Jawaban dengan di ruang ngaji. Raf'u sautin, artinya meninggikan suara, itu dihukumi makruh. Salah satu contoh wanahu bai'in. Nah, contohnya Anda mengadakan bai'. Maksud bai' jual beli kan baris itu ada akad salam misal. Lek marslah ajak pesan anu nih leteh. Lemak belian tahu HP seke mana ya ane kepeng nih piraji nah makruh dihukumi karena mau tujuh ke masjid tak dengan sikit di sembahyang mau selesai jauh lek wah anen deh masjid ni tak ngobrol-ngobrol lah luwek mana bulan puasa terus bucun masjid tak ngobrol tuh tempenok tijuh di lempeng tembok ni kan biasa nadi ni istighfar aruan dosa-dosa hal lain ada yang telah terjadi apa ndek ya itu nane kan ndek semal dengan lite ngaji kan boyan YouTube lah berembe kan ting dia berindang lalu wa amlu sona'atim pihi itu juga apa kena amlu sona'atim pihi ya sejenis-jenis baru
membuat satu pekerjaan, ya, untuk menghasilkan pekerjaan di masjid. Contoh misalnya ketua ndak tuh nyurut-nyurut le masjid nu de minta pihak dengan berjamaah nyuet misal. Nah, itu dihukumi makruh, ingatan. Makruh. Lagu lamun teto aran makruh kan paling tidak mau pahala, ingat astaga makruh nane bilin teh mau pahala. Nah iya dok lebih lupa ternyerut astaga makruh mau pahala. Lagu gimana lupa, ingatan. Ndak lupa diri berarti kurang normal. Lupa. Berembe? Jelas kan? Lalu apa juga yang makruh? Wa kasbu ra'sin, ndek beketopong. Di masjid membuka kepala. Jadi lemak belakang jauh ketopong. Makruh, ingatan, makruh. Jadi iya pun terkena roh berminta bergaya pegawaian makruh bisa gawe. Bukti kan dem nopong le masjid ya, masalah mana pegawaian jadi ndak atas loros pahala. Wah nih kurang pahala nih, pahala sunat lagu ndek nopong le masjid makruh, ingatan. Belum wa mangkibin, dan membuka lah bergaya kepegitan toh. Di masjid dihukumi nah sane sulit terima nane. Wa ittibaun, apa keren ittiba deh, walau min fauqil qamis, walaupun di atas qamis. Apa ran ittiba? Sulit terima. Kalongan sorban, ingatan. Ndak bergaya ros sunah bersorban jok masjid. Apa ran ittiba? Kulut tu sorban lek kanan, ujung kulut lete. Yang teruku berambil sorban no. Itu kenapa? Lo le kitab lain tuan terjelasan, le ianah tuan terjelasan. Apa kan mengganggu berambil nah. Mengganggu kehusukan atau tidak? Berembih. Ya jelas ya ran ittiba no artiin selendangan sorban atau rida no ran selendang ndeh atau imamah sebelah kanan terus tanuan jauh kiri terus yang ruku kan bekamber-amber demen tak sujud bejulun iya poton rida tadi poton selendang no cipa semono no kan terganggu dah pendek terganggu atau lebih fatal lo 50 ini Imamul Ghazali lamun tribe ndek kemenembu unin artinya apa kan si repot ieu be si tepri Allahu akbar Allah kan itu ngone-ngone kan itu bergaya supaya berembe makruh ingatan makruh ndek napa haram bare ieu jadi masalah makruh oleh karena lamun teu beduwe sorban lamun lakaran ini teguk idapna adek teguk lamun dek lepas lek julun tahu sujud ndak bergaya kita si alim senang-senang diri lo pening itu be berdua ente tak kadu ya. Berembe jelas mudah-mudahan boya YouTube nih. Berembe walau min fauqil qamisun, walaupun di atas baju, maksudnya kan bertangkok dia putih berselendang tetap kan mengganggu. Coba biarnya muntil ujung mengganggu na pendek. Kadang-kadang lu kan si belon apa kena ittiba kan menek tu dengan selendangan telek kanan kan menek tu kiri kan meno maksudnya aing kan bekalong terjadi demen terukuk kan bampung-ampung itu maksudnya le dalam ieu keren
ittiba deh. Qala al-Ghazali fil Ihya unin. Imam Ghazali berkata dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, la yuraddu ridauhu, dia tidak tidak mengembalikan ridanya, kan? Apabila artinya itu pun ndak embu teri misalnya kalau nganu ndak gopong taikan malik makruh ingatan hukumnya lebih ingatan deti ini amun tidak jauhi barang makruh berbentan dari cak surga karena isi surga barang-barang makruh terhindari dengan berembih. Jelas? Artinya kan namun tendek gawe maut paha. Dapiran makruh. Beden makruh dalam sembahyang karubin wah kejelasan. Deh. Biar baru kan la yuraddu ridauhu iza saqata. Dia tidak mengembalikan ridanya apabila jatuh. Illa li uzrin, kecuali karena uzur. Dan juga wa mislahul imamah wa nahwiha, dan semisal imamah juga atau contoh-contoh yang lain. Jadi ini biar tidak terlalu panjang. Sudah jelas pemahamannya ya, bahwa kesimpulannya kita akan dari awal itu tadi di masjid itu hukumnya fardu ain. Siapapun yang masuk ke masjid lantas menemukan kotoran siapapun hukumnya fardu ain membersihkan. Ndak perlu antih merebot, ndak perlu antih tukang bersih. Kan? Artinya amun dalam kitab penjelasan seyogianya kita tidak boleh meninggalkan pahala. Maksud apa? Karena lamun tepersihno dengan amun arak kotoran ndek bersihkan itu bilin pahala. Berembeh. Pokoknya grup-grup lo opi lo penihan dek kanggo pahala. Itu aja. Kan? Itu kan celo badi melen tu berembeh. Lamun ustaz no kembe sembahyang boyak pahala unin boyak rida nenek unin kan nano rida nenek lamun arak tai to le masjid no bersih iya no rida nenek berembih. Itu hukumnya jelas. Lamun arak dua dengan suahat itu kita jadi hukum menjadi fardu kifayah. Namun terbersih salah sopo hilang dosanya. Itu kesimpulan yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Insyaallah besok kita lanjutkan di lain waktu dan kesempatan. Wallahu a'lamu bishawab. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum wa taqabbala minna minkum syai'ullahi lahumul Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.